Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dava Gumara Rizky, NIM 2110202016. Di sini saya akan memaparkan materi untuk ujian tengah semester, materi makalah dari kelompok 1 sampai kelompok 8. Materi kelompok 1 yaitu berjudul pengertian dan hakikat pengelolaan pembelajaran. Istilah pengelolaan pembelajaran berasal dari dua kata sekaligus. Masing-masing itu telah menjadi istilah sendiri, yaitu pengelolaan dan pembelajaran. Istilah pengelolaan berasal dari perusahaan, pembelajaran dari pendidikan. Dua istilah ini kemudian menjadi pengelolaan dan pembelajaran. Untuk memadukan pemahamannya, maka keduanya perlu digabung menjadi pengelolaan pembelajaran, sehingga pengertian dan pemahamannya menjadi makin detail dan terfokus istilah lain. Dengan demikian, pengelolaan pengajaran diartikan mengacu pada suatu upaya untuk mengatur, memanajemen, mengendalikan aktivitas pengajaran berdasarkan konsep-konsep dan prinsip-prinsip pengajaran untuk menyukseskan tujuan pengajaran agar tercapai secara lebih efektif, efisien, dan produktif, yang diawali dengan penentuan strategi dan perencanaan, diakhir dengan penilaian, dan dari penilaian akan dapat dimanfaatkan sebagai feedback, umpan balik, sebagai perbaikan pengajaran lebih lanjut. Ada 3 indikator dalam pengelolaan pembelajaran, yaitu yang pertama, perencanaan pembelajaran merupakan tahap persiapan di mana sebelum guru membimbing siswa untuk belajar, ia harus mempersiapkan dahulu kompetensi, materi, strategi, dan evaluasi yang akan dilakukan di kelas atau di luar kelas. Yang kedua, pelaksanaan pembelajaran. Dalam pelaksanaan pembelajaran PAI ini, anak pendidik PAI dituntut mengarahkan semua sumber belajar yang dapat diakses guna mewujudkan proses dan hasil proses pembelajaran yang paling baik sesuai dengan tujuan pembelajaran PAI yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang ketiga adalah pengawasan. Pengawasan dapat dilakukan secara vertikal dan horizontal, yaitu atasan dapat melakukan kontrol terhadap bawahannya. Demikian pula bawahan juga dapat melakukan upaya kritik kepada atasannya. Cara tersebut diistilahkan dengan sistem pengawasan melekat yang lebih menitik beratkan pada kesadaran dan keikhlasan dalam bekerja. Pengelolaan pembelajaran mencakup semua kegiatan proses yang secara langsung dimaksud untuk mencapai tujuan-tujuan khusus dari suatu pengajaran. Baiklah, selanjutnya adalah materi kedua, yaitu pendekatan belajar mengajar. Pendekatan pembelajaran menurut para ahli itu merupakan cara memandang kegiatan pembelajaran sehingga memudahkan bagi guru untuk pengelolaannya, dan bagi peserta didik akan memperoleh kemudahan belajar. Ada beberapa macam pendekatan pembelajaran yang digunakan pada kegiatan belajar mengajar ini, antara lain yang pertama adalah pendekatan kontekstual. Pendekatan kontekstual berlatar belakang bahwa siswa belajar lebih bermakna dengan melalui kegiatan mengalami sendiri dalam lingkungan alamiahnya. Selanjutnya, pendekatan konstruktivisme. Konstruktivisme merupakan landasan berpikir, yaitu bahwa pendekatan dibangun oleh manusia sedikit demi sedikit yang hasilnya diperluas melalui konteks yang terbatas dan tidak dengan tiba-tiba. Selanjutnya adalah pendekatan deduktif-induktif.
Deduktif dilandasi oleh suatu pemikiran bahwa proses pembelajaran akan berlangsung dengan baik bila siswa telah mengetahui wilayah persoalannya dan konsep dasarnya. Yang kedua adalah pendekatan induktif. Yang ketiga, pendekatan konsep. Yang keempat, pendekatan proses. Nah, manfaat pendekatan dalam sistem pembelajaran diantaranya satu, arah dan tujuan pembelajaran dapat dicerna dengan jelas, menuntun guru pada kegiatan yang sistematis. Yang ketiga, dapat merancang pembelajaran dengan mengoptimalkan segala potensi dan sumber yang tersedia. Yang keempat, memberikan umpan balik. Selanjutnya adalah materi ketiga, yaitu metode belajar mengajar. Metode pembelajaran adalah ilmu yang mempelajari cara-cara untuk melakukan aktivitas yang tersistem dari sebuah lingkungan yang terdiri dari pendidik dan peserta didik untuk saling berinteraksi dalam melakukan sesuatu. Nah, kegiatan sehingga proses belajar mengajar berjalan dengan baik dalam artian tercapai tujuan dalam belajar mengajar. Nah, pemilihan dan penentuan metode dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di antaranya adalah satu, anak didik, yang kedua tujuan, yang ketiga situasi, yang keempat fasilitas, yang kelima adalah guru. Selanjutnya syarat-syarat metode pembelajaran. Metode mengajar harus dapat mempertimbangkan motivasi dan gairah belajar siswa. Yang kedua, metode mengajar harus dapat menjamin perkembangan pribadi siswa. Yang ketiga, metode mengajar harus dapat memberikan kesempatan bagi siswa untuk mewujudkan hasil karyanya. Yang keempat, metode mengajar harus dapat merangsang keinginan siswa untuk belajar lebih lanjut, melakukan eksplorasi dan inovasi pembaruan. Dan yang kelima, metode mengajar harus dapat mendidik murid dalam teknik belajar mengajar sendiri dan cara memperoleh pengetahuan melalui usaha pribadi. Selanjutnya adalah materi keempat, judul teknik-teknik belajar mengajar. Nah, teknik atau taktik mengajar merupakan penjabaran metode pembelajaran. Teknik adalah cara yang dilakukan guru dalam rangka mengimplementasikan sesuatu. Metode misalnya cara bagaimana yang harus dilakukan agar metode ceramah yang dilakukan berjalan efektif dan efisien. Dengan demikian, sebelum guru melakukan proses ceramah, sebaiknya memperhatikan kondisi dan situasi. Menurut para ahli, pembelajaran dibagi ke dalam 7 jenis diantaranya. Yang pertama adalah teknik presentasi seperti ceramah, siaran, televisi, film, debat, dialog, tanya jawab, dan lain-lain. Yang kedua adalah teknik pembinaan, partisipasi peserta didik dalam kelompok, mencakup tanya jawab, forum, kelompok pendengar, bermain peran, panel berangkai, dan lain-lain. Selanjutnya yang ketiga adalah teknik untuk diskusi seperti diskusi terbimbing, diskusi buku, diskusi pemecahan masalah, dan diskusi kursus dan lain-lain. Keempat, teknik simulasi yang terdiri antara lain bermain peran, pemecahan masalah, kritis, studi kasus, dan pelatihan keranjang. Yang kelima adalah sensitivity training atau teknik pelatihan kelompok training. Dan yang terakhir adalah teknik-teknik pelatihan tanpa bicara. Ketujuh, teknik-teknik pelatihan keterampilan praktis dan pelatihan. Selanjutnya adalah judul 5, faktor-faktor yang mempengaruhi
keberhasilan belajar mengajar. Salah satu faktor yang mempengaruhi belajar adalah faktor internal. Faktor internal memiliki beberapa aspek, diantaranya adalah aspek fisiologis dan aspek psikologis. Dalam aspek psikologis, terdapat minat belajar siswa. Secara sederhana, minat berarti kecenderungan dan kegairahan yang tinggi atau keinginan yang besar terhadap sesuatu. Nah, para ahli menggolongkan faktor-faktor yang mempengaruhi belajar menjadi 3 macam. Yang pertama adalah faktor stimulasi belajar. Panjangnya bahan belajar. Yang kedua, kesulitan bahan pelajaran. Yang ketiga, berarti adanya pelajaran. Yang keempat, berat ringannya tugas. Yang kelima, suasana lingkungan eksternal. Nah, B, faktor-faktor metode belajar. Yang pertama, kegiatan berlatih atau praktek. Yang kedua, overlearning dan drill. Yang ketiga, repetisi selama belajar. Yang keempat, pengenalan tentang hasil-hasil belajar. Dan yang kelima, belajar dengan keseluruhan bagian. Selanjutnya adalah yang C, yaitu faktor individual. Kematangan. Yang kedua adalah faktor usia kronologis. Yang ketiga, faktor perbedaan jenis kelamin. Yang keempat, pengalaman sebelumnya. Yang kelima, kapasitas mental. Keenam, kondisi kesehatan jasmani. Dan ketujuh, kondisi kesehatan rohani dan motivasi. Selanjutnya adalah materi keenam dengan judul pengembangan dan pemanfaatan strategi belajar mengajar. Strategi dalam pembelajaran adalah cara untuk menyelesaikan serta mengurutkan proses belajar atau kegiatan pembelajaran dalam suatu lembaga pendidikan. Nah, manfaat strategi pembelajaran bagi siswa yang pertama adalah siswa terbiasa belajar dengan perencanaan yang disesuaikan dengan kemampuan diri sendiri. Yang kedua adalah siswa memiliki pengalaman yang berbeda-beda dengan temannya, meski ada juga pengalaman mereka yang sama. Yang ketiga, siswa dapat memacu prestasi belajar berdasarkan kecepatan belajarnya sendiri secara optimal. Yang keempat, terjadi persaingan yang sehat antar pelajar dan yang efektif dan efisien. Yang kelima, siswa dapat mencapai kepuasan jika dapat mencapai hasil belajar sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Terakhir, siswa dapat mengulang uji kompetensi atau remedi jika terjadi kegagalan dalam uji kompetensi. Nah, manfaatnya adalah yang pertama, guru dapat mengelola proses pembelajaran untuk mencapai hasil yang efektif dan efisien. Yang kedua, guru dapat mengkontrol kemampuan siswa secara teratur. Yang ketiga, guru dapat mengetahui bobot soal yang dipelajari siswa pada saat proses belajar mengajar dimulai. Yang keempat, guru dapat memberikan bimbingan kepada siswa ketika siswa mengalami kesulitan, misalnya dengan memberikan teknik pengorganisasian yang materi yang dipelajari siswa atau teknik belajar yang lain. Yang kelima, guru dapat membuat peta kemampuan siswa sehingga dapat dipakai sebagai bahan analisis. Dan yang keenam, guru dapat melaksanakan pemrograman belajar akseleratif bagi siswa yang mampu.
Baiklah, selanjutnya adalah materi ketujuh yang berjudul variasi mengajar dalam pembelajaran. Variasi mengajar dalam pembelajaran yaitu sebuah proses perubahan kegiatan yang dilakukan oleh guru atau pendidik dalam konteks proses interaksi belajar mengajar dari beberapa sumber yang ditemukan bahwasannya variasi mengajar ini dapat membantu meningkatkan motivasi belajar siswa dan memudahkan guru dalam menyampaikan materi pembelajaran. Tujuan variasi mengajar dalam pembelajaran. Tujuan mengadakan variasi mengajar dalam pembelajaran secara umum yaitu adalah untuk meningkatkan perhatian siswa dalam belajar, meningkatkan motivasi dan rasa ingin tahu siswa, menumbuhkan sikap positif terhadap guru, dan memelihara cara belajar yang sesuai agar menjadi efektif dan efisien. Adapun inti tujuan proses variasi mengajar dalam pembelajaran ini yaitu menumbuhkan perhatian dan minat peserta didik agar belajar lebih baik. Nah, menurut para ahli bahwa prinsip teknik dasar variasi dalam mengajar adalah 1. Suara guru enak didengar, tidak banyak melihat ke jendela saat sedang mengajar, melihat kegembiraan dan memperlihatkan kegembiraan dan semangat mengajar. Selanjutnya, hafal nama-nama peserta didik di kelas dan memanggil namanya saat diperlukan. Yang keenam, variasikan peserta didik menjawab pertanyaan tidak pada orang tertentu saja. Selanjutnya, mempertimbangkan prinsip hadiah dan hukuman. Baiklah, materi yang ke-8 adalah pengelolaan kelas. Nah, pengelolaan kelas didefinisikan sebagai 1 adalah perangkat kegiatan guru untuk mengembangkan tingkah laku peserta didik yang diinginkan dan mengurangkan tingkah laku yang tidak diinginkan. Seperangkat kegiatan guru untuk mengembangkan hubungan interpersonal yang baik dan iklim sosial emosional yang positif. Selanjutnya, seperangkat kegiatan guru untuk menumbuhkan dan mempertahankan organisasi kelas yang efektif. Fungsi pengelolaan kelas sangat mendasar sekali karena kegiatan guru dalam pengelolaan kelas meliputi kegiatan mengelola tingkah laku peserta didik dalam kelas, menciptakan iklim sosio-emosional dan mengelola proses kelompok, sehingga keberhasilan guru dalam menciptakan kondisi yang memungkinkan indikatornya proses belajar mengajar berlangsung secara efektif. Nah, tujuan pengelolaan kelas yaitu menciptakan dan memelihara kondisi kelas suasana yang kondusif agar siswa belajar dengan baik. Guru dapat mengembangkan fasilitas belajar yang dapat dipergunakan untuk mempermudah siswa dalam belajar guna membantu mencapai hasil belajar yang optimal. Baiklah, mungkin itu saja presentasi dari saya. Terima kasih, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.